Salam sejahtera buat kita semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dea Gita Wijaya. NIM saya 312110098. Jurusan saya Teknik Informatika kelas TI 21B1, reguler malam, dan matkul basis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu basis data. Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berelasi satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Relasi tersebut biasanya ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Penerapan basis data mampu mengatasi masalah-masalah penyusunan data, yaitu yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Dua, kesulitan mengakses data, lalu isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah security, masalah integrasi, masalah independence. Untuk tahap desain database secara umum yang diperlukan oleh analis adalah mengidentifikasi terlebih dahulu file-file yang diperlukan oleh sistem informasi. File-file database yang dibutuhkan oleh sistem dapat dilihat pada desain model yang digambarkan dalam bentuk diagram arus data. Langkah-langkah desain database secara umum sebagai berikut. Menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru. File yang dibutuhkan dapat ditentukan dari DAD sistem baru yang telah dibuat. Menentukan parameter dari file-file database. Setelah file-file yang dibutuhkan telah dapat ditentukan, maka parameter dari file selanjutnya juga dapat ditentukan. Parameter ini meliputi tipe-tipe dari file induk, file transaksi, file sementara, dan lain sebagainya. Media file, hard disk, disket atau pita magnetik. Lalu organisasi dari file. Apakah file tradisional, file urut, ISM, atau file akses langsung, atau organisasi database, struktur berjenjang, jaringan, atau berhubungan. Dan yang terakhir, file kundi dan file. Sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file yang saling berhubungan dan memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file tersebut. Dalam sebuah sistem basis data, terdapat komponen-komponen utama yaitu perangkat keras, perangkat lunak, basis data, pemakai. 1. Basis data. File ini memiliki elemen-elemen data yang disimpan dalam salah satu format organisasi file basis data. Files Management Basis Data atau DBMS merupakan suatu kelompok program software yang mengolah basis data, mengontrol akses terhadap basis data, menjaga pengamanan basis data, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Sistem antarmuka Host Language Interface System merupakan bagian dari DBMS yang berkomunikasi dengan program aplikasi, menafsirkan instruksi-instruksi bahasa tingkat tinggi, program aplikasi seperti COBOL dan Fortran yang memerlukan data file-file. Sistem basis data. 4. Program aplikasi memiliki fungsi yang sama seperti sistem konvensional, hanya saja file-file datanya independen dan menggunakan definisi data standar. 5. Program aplikasi memiliki fungsi yang sama seperti sistem konvensional, hanya saja file-file datanya independen dan menggunakan definisi data standar. Kamus data atau data dictionary merupakan pusat penyimpanan informasi data-data dari basis yang memuat skema basis data. Kamus data berisi informasi file basis data, aturan mengakses data, pengamanan data, serta kondisi informasi data. Berikut adalah contoh gambarnya. Hierarki data. Hierarki data itu sendiri dalam proyeksinya terhadap penggunaan di komputer merupakan bagian-bagian yang saling menghubungkan satu sama lainnya untuk membentuk suatu kumpulan informasi yang disajikan sebagai alat penggunaan yang memiliki informasi-informasi yang berbeda. Adapun beberapa penjelasan akan dijelaskan dalam pembahasan seperti apa itu hierarki data dan sebagainya. Data harus disusun secara teratur agar pengolahannya dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Pengorganisasian data dapat dibagi dalam 6 tingkatan. Bit adalah satu sistem angka biner yang terdiri atas dua macam nilai saja, yaitu 0 dan 1. Sistem angka biner merupakan data dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antar manusia dan mesin komputer yang merupakan sekumpulan komponen elektronik dan dapat membedakan dua keadaan saja, on dan off. Lalu ada byte.
Lalu ada file atau kolom adalah unit terkecil yang disebut dengan data. Ada record atau baris kumpulan item secara logis yang saling berhubungan. File atau table, database. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini ada contoh gambar bagannya. Kita lanjut ke arsitektur basis data. Arsitektur basis data adalah suatu kumpulan data yang tersimpan secara sistematik di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara user melihat data tersebut. Arsitektur ini juga berfungsi memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Arsitektur basis data dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tingkat eksternal, yang kedua ada tingkat konseptual, yang ketiga ada tingkat internal. Berikut pengertian dari masing-masing tingkatan. Tingkat eksternal itu berhubungan dengan bagaimana data dipresentasikan dari sisi setiap user. Lalu yang kedua ada tingkat konseptual yang berhubungan antara internal dan eksternal level. Yang ketiga ada internal atau internal level, berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik atau physical storage. Nah, berikut adalah contoh gambarnya. DBMS. DBMS merupakan software yang paling sering digunakan untuk membangun suatu sistem basis data yang sempurna. DBMS harus dapat mengatur basis data tersebut sehingga dapat tersimpan dengan baik tanpa menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh banyak user sesuai dengan kepentingan masing-masing, melindungi dari gangguan pihak-pihak yang tidak berwenang. Berikut adalah contoh DBMS. Yang pertama adalah Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle MySQL. Arsitektur DBMS terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama internal level, yang kedua itu ada conceptual level, yang ketiga ada external level. Berikut adalah penjelasannya masing-masing sudah tertera. Nah, berikut adalah arsitektur sistem database yang dibuat dalam bentuk bagan. Lanjut ke komponen DBMS. Komponen DBMS nih. Yang pertama ada query processor. Komponen yang membentuk query ke dalam instruksi ke dalam database manager. Database manager menerima query dan menguji eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record tersebut dibutuhkan untuk memenuhi. Kemudian database manager memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. File manager, DML processor, DDL compiler, dan dictionary manager. Fungsi DBMS: data definition, data manipulation, data security dan integrity, data recovery dan concurrency, data dictionary performance. Bahasa DBMS. Perintah-perintah pada DBMS biasanya ditentukan oleh user. Apakah user menggunakan SQL untuk menentukan perintah-perintah akan dikerjakan oleh DBMS? Bahasa inquiry ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah data definition language, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dalam basis data. Di dalamnya termasuk record elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang kedua ada data manipulation language. Data digunakan untuk manipulasi data yang ada dalam suatu tabel. Perintah-perintah yang umum dilakukan adalah select untuk menampilkan data, insert untuk menambahkan data baru, update untuk mengubah data yang sudah ada, delete untuk menghapus data. Oke, cukup sekian. Terima kasih.